he would not have eaten. Tanpa jubah itu, bahkan dia tidak bisa makan apapun hari itu. Because the culture said if you see a man with this garment, he's blind, and so help him. Kalau kebudayaan saat itu mengatakan kalau ada orang buta, engkau harus menolong dia. But now Jesus just stood still. Tetapi Yesus berdiri ada di situ. The man had been crying, have mercy. Dan orang ini telah berteriak untuk kemurahan. Have mercy. Untuk kemurahan. Son of David, have mercy. Anak Daud, belas kasihanilah aku. Jesus stood still. Yesus tetap berdiri. He said, bring him here. Dia katakan, bawa dia kemari. And the man did something amazing. Dan orang ini melakukan sesuatu yang menakjubkan. When he heard that Jesus had called him, waktu dia mendengar Yesus berkata, panggil dia. even before he knew that Jesus would answer his prayer, Bahkan sebelum dia tahu bahwa Yesus menjawab doanya. even before he knew that he would be healed, Bahkan sebelum dia tahu bahwa dia akan disembuhkan. he said, if I got his attention, that's all I need to know. Bahwa dia akan berkata, semua yang ingin saya tahu. If I got the attention of the Son of God, that's all I need to know. Asal aku mendapat perhatian dari anak Allah, itulah yang saya tahu. His dependence was on this garment all his life. Dia hanya tergantung kepada jubahnya sepanjang hidupnya. But now when he heard that Jesus said, bring him here, Tetapi sekarang pada dia dengar Yesus bawa dia kemari, he said, I don't need the garment dia anymore. berkata, aku tidak butuh If jubah itu Jesus lagi. is calling me, Yesus telah memanggil I aku. don't need the garment Aku anymore. tidak membutuhkan jubah itu I lagi. will not depend on the garment Saya anymore. tidak bergantung jubah itu lagi. And Jesus said, what do you want? Dan Yesus berkata, apa yang kau inginkan? Oh, he said, Lord, that I might receive my Oh sight. Tuhan, kalau aku bisa melihat. And the Lord touched his eyes and healed him that day. Dan Tuhan menjamah matanya dan menyembuhkan. And when Bartimaeus opened his eyes, the first face he saw was the face of the Son of Almighty Pada waktu God. pertama kali Bartimeus melek matanya, yang pertama dia lihat adalah anak Allah yang hidup. What a moment in his life. Oh, adalah saat yang sungguh menakjubkan The dalam first hidupnya. face he would see is the face of the Son of God. Wajah yang pertama yang dia lihat adalah wajah daripada anak Allah. What a moment that was in his life Betapa saat yang luar biasa dalam hidupnya. when he saw Jesus. Pada waktu dia lihat Yesus. But he had to let the garment go. Tetapi dia harus meninggalkan jubahnya. My brother and sister, today, if you will let go of that thing you're holding on to, he'll heal you too. Saudaraku, kalau saat ini kau meninggalkan apa yang selama ini kau pegang, dia akan menyembuhkan engkau juga. Let go of that unbelief. Biarlah pergi ketidakpercayaan itu. Let go of those questions. Biarlah pergi semua pertanyaan-pertanyaan itu. Let go of your traditions. Biarlah pergi semua tradisi itu. Let go of the things you have believed in the past. Biarlah pergi semua apa yang kau percayai For sebelumnya. I tell you today, Oh, yakinlah saya sampaikan I've come to saudara. Indonesia to tell you today Saya datang kepada Indonesia hari ini. that Jesus whom I serve, Bahwa Yesus yang saya lalani. Jesus whom I represent, Yesus yang saya wakilkan. is about to walk among you and heal your body. Dia sedang berjalan di antara. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat malam teman-teman. Selamat malam Bu Yeti. Selamat malam Cipung. Pak Lubi. Selamat malam Bu Nina. Selamat malam Pak John. Oke, Samuel. Apa kabar? Selamat malam semuanya. Halo, shalom. Shalom. Sehat Samuel ya? Ya, siap, oh. Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan siapkan hati kita ya. Kita akan sambut host kita yang luar biasa malam ini adalah Ibu Yeti Sulistyorini dari Kota Kediri. Kepada Ibu Yeti dipersilakan. Terima kasih. Shalom Bapak Pendeta John Ya, Sarbu. shalom. Praise God. Halo Bapak Ibu semua yang terkasih. Shalom. Ya, sehat semuanya. Saya Amin, ya. di sini sebagai host di malam hari ini untuk menyampaikan susunan acara ibadat gereja CLCC online via Zoom Selasa tanggal 17 Juli 2024 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 20 waktu Hong Kong, pukul 13 waktu Jerman atau Netherlands.
Host Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri. Worship leader Bapak Pastor John Sarbunan MA. 3. Pembicara Bapak Pastor John Sarbunan MA. 4. Doa profetik dinaikkan oleh Ibu Anastasia Puji Astuti ST dari Sidoarjo. Pengumuman disampaikan oleh Ibu Rosalin dari Surabaya. 6. Doa berkat oleh Bapak Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. 7. Selesai. Bapak Ibu semua yang terkasih, marilah kita berdoa di malam hari ini untuk mengawali kita mengikuti Zoom ibadah gereja CLCC. Sebelum dimulai kita berdoa dulu. Mari Bapak Ibu yang terkasih kita berdoa. Terima kasih ya Bapak atas segala berkat dan rahmat-Mu. Di malam hari ini kami dapat berkumpul bersama Bapak Ibu semua yang terkasih dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan, kami ucap syukur ya Tuhan. Di malam hari ini kami dapat mendengarkan firman-firman-Mu dan memuliakan nama-Mu. Dan untuk Bapak Ibu semua yang belum bisa hadir di sini ya Tuhan, berkatilah bila sakit, berilah kesehatan, sembuhkanlah, pulihkanlah ya Tuhan. Agar Bapak Ibu semua bisa hadir mengikuti ibadah gereja CLCC di setiap harinya. Tuhan, kami ucap syukur terima kasih ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-firman-Mu dan siap memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa kami ini kami serahkan untuk Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Pastor John Sarbunan MA. Dipersilahkan. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri yang sudah mulai ya memimpin ibadah kita malam ini. Mari kita pujian ini bersama. Di hariku setiap nafasku semua tentang-Mu. Di waktuku setiap langkahku menuju cinta-Mu. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu, karya-Mu sempurna dalamku. Sampai mari katakan, hatiku terkagum melihat apa yang Kau perbuat. Kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembah-Mu. Kaulah alasanku hidup. Nyanyikan bersama pujian ini dari awal dengan ucapan syukur-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan, di hariku, oh, di hariku, setiap nafasku, semua tentang-Mu. Di waktuku, setiap langkahku, menuju cinta-Mu. Sekali lagi mari katakan, di hariku, setiap nafasku semua tentang-Mu. Oh,
tangan bersama. Karyamu sempurna dalamku, hatiku terkagum melihat apa yang kau perbuat. Kuatkanku mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembahmu. Kaulah alasanku, kaulah alasanku, hatiku terkagum melihat apa yang kau perbuat. Kuatkanku mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembahmu. Katakan kaulah alasan, kaulah alasanku, hatiku terkagum melihat apa yang kau perbuat. Kuatkanku mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembahmu. Kaulah alasanku hidup. Oh, sungguh kaulah alasanku hidup dan bersyukur. Kau sumber kekuatan, kau sumber pertolongan, kau sumber sukacitaku, sumber pertolonganku. Mari buka kedua tanganmu dan naikkan ucapan syukur di hadapannya sore hari ini. You are worthy to be praised. Yes, you are worthy, worthy, worthy. Yeah. Biar segala yang bernafas memuji namamu. Biar segala yang bernafas tinggikan namamu. Biar segala yang bernafas muliakan namamu. Nama di atas segala nama. Oh, biar segala yang bernafas memuji namamu. Biar segala yang bernafas muliakanmu. Biar segala yang bernafas agungkan namamu. Raja di atas segala raja. Sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Yeah, ya Rasul. Haleluya, haleluya, haleluya. Layak disembah, layak ditinggikan untuk selamanya. Sama-sama nyatakan bersama. Oh, kasih-Mu, karya-Mu sempurna dalamku. Angkat kedua tanganmu di tempat ini. Come on church. Kasih-Mu, karya-Mu. Oh, kasih-Mu dan karya-Mu. Kasih-Mu. Come on, raise up your voice. Karya-Mu sempurna dalamku. Kasih-Mu, haleluya, karya-Mu
Bagi Tuhan sumber kekuatan kita, bagi Bapa yang setia. Oh, oh, pujian bagimu. Oh, pujian bagimu Bapa. Thank you, thank you. Terima kasih buat kebaikanmu yang tak terbatas. Sungguh kau dahsyat, sungguh kau mulia. Mari naikkan ucapan syukurmu. Ku angkat tangan memuji Engkau. Ku nyanyikan hosana, ku nyanyikan hosana. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku nyanyikan hosana, ku nyanyikan hosana. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku nyanyikan hosana bagi Rajaku. Ku angkat tangan menyembahmu. Kau segalanya di hidupku. Oh, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Bahkan di titik terendah hidup kami, Engkau hadir. Engkau yang mengangkat kami, Engkau yang memampukan kami, Engkau yang melayakan kami. Kami yang tidak berharga, Kau adopsi menjadi berharga. Melewati sepanjang tahun ini dengan penuh kemenangan di dalam kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, nyatakan bersama. Segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagi setiap kita. Terutama angkat kedua tanganmu di atas kepalamu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu cukup bagi kamu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Tepuk tangan buat Tuhan, sumber kekuatan kita. Bersama jemaat Tuhan di tempat ini dan yang online, katakan, penyertaan-Mu Tuhan. Renungkan dan katakan, segalanya bagiku. Kami perlu Engkau, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku, terutama bagiku. Katakan, penyerta segalanya bagiku. Jemaat Tuhan yang di atas, mari katakan, hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku.
Mari bersama-sama katakan anugerahmu. Yes Lord, anugerahmu. Oh, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Katakan anugerahmu. Anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Oh, kami bersyukur dan kami nyatakan anugerahmu lebih dari cukup bagiku. Anugerahmu, oh, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku, bukan karena kebaikanmu ataupun upayamu. Nyatakan dengan rendah hati, come on. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Oh, anugerahmu, mari katakan anugerahmu. Oh, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Yeah. Anugerahmu, Yesus. Anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Lebih lagi mari katakan anugerahmu, anugerahmu. Yes Lord, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Saya nyebut kita makin berdiri bersama di tempat ini. Mari angkat tanganmu, katakan anugerahmu. Haleluya, anugerahmu. Semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerahmu. Angkat tinggi tanganmu, katakan anugerahmu Tuhan. Let's go. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Bagi saudara dan saya,
kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Tepuk tangan yang terbaik bagi sumber anugerah yang tak terbatas. Oh Yesus namanya, oh Yesus namanya. Yeah. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Sebab Kau yang layak dipuji dan disembah. Here we go, come on. Kami nyatakan bersama di tempat ini, Engkau pribadi yang layak dipuji. Here we go, come on, katakan bersama. Engkau kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Come on, church. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Let your kingdom come, thy will be done. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Angkat suaramu, angkat tinggi tanganmu dan katakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kau Raja, yeah. Kau Raja diagungkan. Oh, yeah. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan. Oh, jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Mari sepakat di tempat ini, hanya Dia yang layak dipuji. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Di tempat maha tinggi. Kau Raja. Dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Come on, church. Seluruh bumi penuh kemuliaan.
Amin. Praise God. Tuhan berkati ya semuanya. Bapak Ibu sekalian, mari kita akan siapkan hati kita untuk kita akan mendengar firman Tuhan setelah puji-pujian kita sudah naikkan ya. Dan doa ini akan oleh Bapak Romli Halomuan Lubis dari kota Surabaya akan berdoa terlebih dahulu. Shalom, Pastor John. Ya, shalom. Shalom semuanya. Ya, shalom. Haleluya. Mari satu dalam doa. Bapa kami surga, terima kasih ya Bapa pada malam hari ini ya Tuhan. Kami telah memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman kebenaran ya Tuhan, yang dibawakan oleh Pastor Sabunan ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati Pastor John Sabunan ya Tuhan, setiap membacakan firman untuk kami semua ya Tuhan. Dan Tuhan berkatilah kami sebagai jemaat Asumsi LCC ini ya Tuhan, agar kami diberi pendengaran yang baik ya Tuhan, untuk mendapatkan firman kebenaran ini untuk kehidupan kami ya Tuhan sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, amin. Praise the Lord. Terima kasih Bapak Romli Halomuan Lubis dari kota Surabaya yang sudah menaikkan doa sebelum firman Tuhan disampaikan. Kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya hari ini semuanya dalam keadaan baik ya. Apapun yang terjadi tetap berkata Tuhan Yesus baik. Amin saudaraku ya. Saudara ada masalah, tidak ada masalah, tetap katakan Tuhan Yesus baik. Karena Dia mau memenuhi engkau dengan kemuliaannya. Amin. Dan malam ini kita akan lihat saudaraku, oleh anugerah Tuhan kita malam ini sudah tiba ya di serial yang ke-418. Dan tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam karunia Roh Kudus. Katakan karunia Roh Kudus. Berapa banyak saudara malam hari ini yang mengerti dan merindukan karunia Roh Kudus? Lambaikan tangan bagi Tuhan Yesus. Bilang saya rindu karunia Roh Kudus. Amin ya. Haleluya. Nah, bagaimana untuk kita bisa mendapatkan karunia Roh Kudus itu? Bapak Ibu, karunia ini penting ya. Karunia itu membuka pelayanan. Sementara buah roh membuat seseorang itu bertahan dalam pelayanan. Jadi harus ada keseimbangan antara karunia Roh Kudus dan buah Roh Kudus. Kalau cuma punya karunia Roh Kudus, dia punya buah roh, membuat pelayanannya rusak. Tapi sebaliknya kalau cuma punya buah roh, nggak punya karunia roh, itu membuat pelayanannya tidak akan bisa mengalami sesuatu ya, kebangunan rohani yang dahsyat. Oke, kita butuh dua-duanya. Dan kita lihat dulu nats Alkitab kita malam ini, yang bicara tentang kemuliaan Allah dalam karunia Roh Kudus. Sebelum kita lanjut, Bapak Ibu, saya ingin bertanya bagi kita sekalian, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam karunia Roh Kudus? Ada. Sudah pasti ada ya. Wow. Bu Ong, Bu Rosalin, semua kita tentunya menyatakan ada ya. Lalu bagaimana kalau saudara itu bukan karunia Roh Kudus? Apakah kemuliaan Allah ada di dalamnya? Tidak ada. Oh, Pak Frans akhirnya semangat berkata tidak ada. Sudah pasti tidak ada, saudaraku ya. Oke, kita akan lihat dulu bagaimana supaya kita bisa mengalami karunia Roh Kudus. Ini dia langkahnya ya. Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayat 38. Ini adalah khotbah Petrus pada saat hari Pentakosta pencurahan Roh Kudus terjadi. Kita dengarkan firman ini. Ya. Shalom semuanya, selamat malam. Nats bacaan Alkitab kita diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Bagaimana untuk menerima karunia Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian? Pertama adalah bertobat. Ya, bertobat itu artinya tinggalkan kehidupan yang lama, kehidupan yang penuh dengan dosa, dan kembali kepada Tuhan. Setelah bertobat, kemudian apa lagi, saudaraku? Ada langkah yang kedua, yaitu memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Tujuan orang dibaptis untuk apa? Untuk pengampunan dosamu. Jadi orang itu bisa mendapatkan pengampunan dosa. Ini salah satu poin yang kemarin saya sampaikan juga. Bagaimana orang bisa diampuni dosanya? Maka yang pertama, Bapak Ibu sekalian ya, dia perlu untuk saudara-saudaraku
mengampuni orang lain yang telah berdosa kepada dia. Ya, yang kedua, saudaraku, dia tidak menghujat Roh Kudus supaya dia bisa mendapatkan pengampunan dosa. Tapi kalau orang menghujat Roh Kudus, tidak ada pengampunan dosa, baik di bumi maupun juga di akhirat. Ya, saudaraku. Itu paling mengerikan. Dosa yang paling mengerikan kalau orang menghujat Roh Kudus. Itu tidak ada pengampunan, ya, kepada siapapun sampai kapanpun. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan pengampunan dosa, maka dia perlu memberi dirinya dibaptis. Dalam nama siapa? Dalam nama Yesus Kristus. Amin, ya. Maka apa yang terjadi? Dikatakan, maka kamu akan menerima. Bilang, I receive. I receive itu artinya aku menerima. Amin, ya. Maka kamu akan menerima. Menerima apa, saudaraku? Menerima karunia Roh Kudus, ya. Ada 9 karunia Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian. Ya, karunia untuk menyembuhkan itu yang pertama, ya. Ada karunia untuk berbahasa roh, ada karunia untuk apa? Mengajar, ada karunia untuk memimpin, ada karunia untuk apa, saudaraku, ya? Untuk melayani dan seterusnya. Ada 9 karunia Roh Kudus. Dan kita butuh yang namanya karunia itu, saudaraku, ya. Karunia Roh Kudus ini sangat dibutuhkan oleh orang percaya. Karena itu saya percaya pada waktu engkau mendapatkan karunia Roh Kudus, maka disitulah kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup saudara. Bilang amin, ya. Malam ini kalau saudara rindu sekali karunia Roh Kudus, ya. Saudara mungkin punya karunia Roh Kudus dalam apa? Dalam hal berbahasa roh, pakailah itu. Saudara punya karunia Roh Kudus untuk apa? Menyembuhkan, pakailah itu. Saudara punya karunia Roh Kudus untuk apa? Memimpin, pakailah itu. Saudara punya karunia Roh Kudus untuk melakukan segala sesuatu, pakai itu, Bapak Ibu. Saudara punya karunia untuk berdoa, pakailah itu, ya. Berdoa dalam bahasa roh itu karunia, saudaraku. Saudara punya karunia untuk mengajar, pakailah itu, pakai semua karunia itu. Jadi Paulus bilang, kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu. Jadi karunia harus dikobarkan, sementara buah roh itu harus dilipat gandakan, ya, saudaraku. Oke, kita akan lihat next. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam karunia Roh Kudus. Bilang amin. Bagi siapa? Bagi orang percaya yang bertobat. Bilang bertobat. Yang dulunya haleluya, sekarang haleluya, itu namanya bertobat. Yang dulunya Roh Kudus, sekarang Roh Kudus, itu namanya bertobat. Yang dulunya alkohol, sekarang Alkitab, saudaraku. Yang dulunya tidak suka beribadah, sekarang suka beribadah. Itu namanya bertobat. Yang dulunya tidak suka membaca Alkitab, sekarang suka membaca Alkitab. Itu namanya bertobat, ya. Yang dulunya tidak suka memuji menyembah Tuhan, sekarang suka memuji menyembah Tuhan. Itu namanya bertobat. Yang dulunya penuh dengan kebencian, kemarahan, kedendaman, sakit hati, akar pahit, sekarang penuh dengan kasih dan pengampunan. Itu namanya bertobat, ya. Yang dulunya ijir-ijiran dengan Tuhan, hitung-hitungan dengan Tuhan, medit, pelit, kikir, saudaraku, ya. Dan ketika dia bertobat, dia menjadi orang yang sangat murah hati. Contoh di Alkitab itu adalah Dirjen Pajak, namanya Sakeus, ya. Kalau saudara baca di dalam kitab-kitab Injil itu, Sakeus, Bapak Ibu, pada waktu dia ingin ketemu dengan Yesus, dia naik ke atas pohon, suatu pohon ara, dan dia melihat orang seperti apa gerangan Yesus itu. Dan Yesus ketika lewat di bawah pohon itu, dan Yesus menengadah ke atas, Yesus berkata, Sakeus, turunlah, sebab hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Wow, Sakeus dengan sukacita, dia langsung cepat-cepat lari ke rumahnya, karena dia tahu Yesus mau datang di rumah dia. Dia bilang, Tuhan, kalau aku sudah merampok, aku sudah mencuri, aku kembalikan 4 kali lipat bagi orang-orang menjadi korban penipuan, saudaraku. Dan dia berkata, separuh dari hartaku akan kubagikan bagi orang-orang miskin. Saudara lihat, Sakeus yang medit, pelit, kikir, saudaraku, ya. Hidup untuk arogan untuk diri sendiri, ketika ketemu dengan Yesus, hidupnya berubah. Nah, itu harus ada pada kita, Bapak Ibu sekalian. Katakan amin, ya. Ya, kita lihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam karunia Roh Kudus bagi orang percaya yang bertobat. Bertobat kepada siapa? Bertobat kepada Tuhan dan memberi dirinya dibaptis untuk apa? Untuk pengampunan dosa. Bilang, ini yang saya butuhkan. Amin, ya. Dan menerima karunia Roh Kudus. Jadi kapan karunia Roh Kudus kita terima? Pada waktu kita bertobat, dan kemudian pada waktu kita memberi diri dibaptis, ya. Dapat pengampunan dosa, langsung kita dapatkan karunia Roh Kudus. Haleluya. Oke, dan ini dapat kita pelajari dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 3, ya, Saudaraku. Jadi kita sudah masuk sekarang di 1 Korintus 12.
Dan kita akan bahas ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, dari ayat ini akan sangat membuat hati kita bahagia, membuat hati kita damai, membuat hati kita tenang, membuat hati kita sejahtera. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat tersebut kita akan menemukan ada 3 kebenaran, ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Karena masih banyak orang Kristen, betul dia Kristen, tapi dia tidak mengerti. Betul dia ada di gereja, tapi dia tidak mengerti. Betul dia mungkin melayani di sana di gereja, tapi dia juga tidak mengerti. Tidak mengerti apa, saudaraku? Tidak mengerti kemuliaan Allah dalam karunia Roh Kudus. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, mereka ini dalam keadaan yang saudaraku membingungkan sekali, dan mereka mudah untuk tersesat dengan ajaran-ajaran yang baru yang muncul, dan ini menjadi satu ancaman bagi kekristenan, dan mereka semua begitu mudah terseret, saudaraku, mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Alkitab sudah peringatkan kita akan muncul nabi-nabi palsu, bidat-bidat, rasul-rasul palsu. Mungkin mereka juga melakukan mujizat, tapi mujizat yang bukan dari Tuhan, dan banyak orang terkecoh, sehingga banyak orang langsung tergerus ke sana, saudaraku. Tapi kita semua yang mengerti kemuliaan Allah dalam karunia Roh Kudus, Tuhan akan tuntun kita selalu berjalan pada jalan kebenaran dan hidup. Amin ya. Mari kita lihat siapa dia. Ciri yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Pertama ini dia. Dia adalah orang percaya yang merindukan. Coba pegang dada saudara, bilang, Tuhan, saya sangat merindukan. Merindukan apa malam ini? Merindukan karunia-karunia roh. Amin, saudaraku. Di mana, saudara? Di dalam hidup dan di dalam pelayanan kita sekarang ini, ya. Bilang sekarang ini, karena lihat dari ayat ini ada pakai kata sekarang. Jadi jangan tunda besok, jangan tunda minggu depan atau bulan depan. Bilang sekarang waktunya. Amin. Mari kita lihat 1 Korintus 12 ayat 1. Ya, 1 Korintus 12 ayat 1. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Amin. Amin. Perhatikan, Rasul Paulus berkata, sekarang tentang karunia-karunia roh. Karunia-karunia apa? Karunia-karunia roh, R besar, yaitu Roh Kudus, Roh Allah, ya, Roh Tuhan. Paulus bilang, aku mau. Bilang, aku mau. Kalau Paulus mau, sebagai seorang pemimpin rohani, sebagai seorang hamba Tuhan, kita juga mau. Bilang, aku mau. Amin. Mau dulu, saudaraku. Waktu engkau mau, baru Tuhan beri. Kalau engkau nggak mau, Tuhan nggak akan beri. Amin, saudaraku. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kebenaran tentang apa? Kebenaran tentang karunia Roh Kudus. Amin, saudaraku. Jadi kapan waktunya, saudaraku? Bilang sekarang, ya. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Jadi kita merindukan karunia-karunia Roh Kudus di dalam hidup kita dan pelayanan kita sekarang ini. Bilang sekarang ini. Jangan tunggu nanti, minggu depan, bulan depan, tahun depan. No, sekarang. Ini waktunya. Amin. Tuhan sedang mencurahkan roh-Nya kata semua orang. Karena itu setiap kali Tuhan mencurahkan roh-Nya, saudara perlu buka hati. Orang-orang yang tidak buka hati bagi Roh Kudus pada saat Roh Kudus dicurahkan, dia tidak akan mendapatkan karunia Roh Kudus, ya. Ini penting. Mari kita lihat yang kedua, siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam karunia Roh Kudus. Yang kedua, dia adalah orang yang mengetahui. Bilang mengetahui. Amin, saudaraku, ya. Dia mengetahui, saudaraku. Mengetahui bagaimana? Bahwa dulu dia masih belum mengenal Allah. Dan sekarang dia ingin mengenal Allah. Itu kita dulu. Dulu tidak mengenal Allah, sekarang kita ingin mengenal Allah. Jadi dulu kita, karena kita tidak mengenal Allah, hati kita jauh dari Tuhan. Hati kita tidak melekat kepada Tuhan. Tapi setelah kita mengenal Allah, kita rindu untuk dekat, lebih dekat, dan melekat dengan Tuhan. Katakan amin, ya. Kita lihat 1 Korintus 12 ayat yang kedua. 1 Korintus 12 ayat yang kedua, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Amin. Amin. Perhatikan baik-baik ayat ini, jelas sekali, saudaraku. Saudara terkasih dalam Tuhan, dikatakan apa? Kamu tahu, tahunya bagaimana? Pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, itu dulu, ya. Kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Berhala-berhala bisu itu apa? Patung. Berhala-berhala bisu itu apa, saudaraku, ya? Benda-benda pusaka.
apalagi saku jimat-jimat, opo-opo, itu bisu semua. Alkitab berkata punya mata tidak bisa melihat, punya telinga tidak bisa mendengar, punya mulut tidak bisa ngomong, nggak bisa bicara, punya tangan nggak bisa bergerak, nggak bisa mengulurkan tangan untuk menolong setiap orang yang meminta pertolongan baginya. Punya kaki tidak bisa berjalan, tidak melangkah. Seperti itu jadinya orang-orang yang menyembah patung. Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang menyembah patung, bahkan yang membuat patung, itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Dan Tuhan sangat benci kepada orang-orang demikian. Tuhan bukan benci kepada pribadinya, tapi sifat-sifat orang itu yang menyakiti hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tanpa kita sadari, saudaraku, ya, berhati-hati dengan berhala modern sekarang ini. Berhala modern sekarang ini adalah Android itu, HP, suatu. Gara-gara Android, orang lupa beribadah. Gara-gara Android, orang lupa baca firman Tuhan. Gara-gara Android, orang lupa menyembah Tuhan. Gara-gara Android, orang, saudaraku, tidak lagi lebih dekat dengan Tuhan. Saudara, itu hati-hati sekali. Bapak Ibu sekalian, memang kita butuh komunikasi, tapi komunikasi kita utama itu adalah dengan Tuhan. Ya, saudara, bersyukur bahwa Tuhan kasih kita sarana fasilitas yang ada ini Android, untuk kita selalu ketemu tiap hari. Kita pakai sarana yang ada untuk apa? Kita memuji, menyembah Tuhan. Amin. Daripada di rumah engkau sumpah dalam keadaan bingung, takut, khawatir, engkau dalam keadaan susah, tertekan, mending engkau pakai Android itu untuk apa? Buka Zoom untuk kita beribadah bersama-sama. Supaya hatimu yang susah tidak susah lagi, hatimu yang sedih tidak sedih lagi, hatimu yang takut tidak takut lagi, hatimu yang dalam keadaan kecewa tidak kecewa lagi. Karena apa? Setiap hari engkau dengarkan firman Tuhan yang memberikan makanan rohani bagimu, membangkitkan iman saudara menjadi iman yang bertumbuh dan dewasa. Katakan amin, ya. Jadi ini selaku. Jadi kita ini saudara ingin mengenal Allah. Katakan amin, ya. Pengenalan kepada Allah itu adalah merupakan sebuah kesukaan Tuhan. Amin. Tuhan katakan sungguh semuanya itu kusukai. Amin, saudaraku. Mari kita lihat yang ketiga. Siapakah orang percaya mengerti karunia? Saudaraku, ya. Kemuliaan Allah dalam karunia Roh Kudus. Yang ketiga, dia adalah orang yang memiliki. Memiliki apa, saudaraku? Dia memiliki kemauan. Bilang kemauan. Kemauan untuk apa? Memberkati Yesus. Nah, cara memberkati Yesus bagaimana? Memberkati dengan perkataan iman. Nah, perkataan iman ini oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang memimpin kata-kata kita ini untuk memberkati Yesus, ya. Mari kita lihat 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Ya, 1 Korintus 12 ayat yang ketiga, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Jadi saudara, Tuhan ingin engkau memiliki kemauan. Kemauan untuk apa? Memberkati Yesus. Berapa banyak saudara malam ini yang mau memberkati Yesus? Lambaikan tangan. Nah, cara bagaimana kita memberkati Yesus? Kita memberkati dia dengan puji-pujian, ya. Ada sebuah lagu berkata, diberkati kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Wow, saya suka sekali Bapak Ibu. Puji-pujian yang selalu menyatakan Yesus adalah Tuhan dan Raja. Itu paling cepat hadirat Tuhan turun, saudaraku, ya. Ketimbang lagu-lagu yang dinyanyikan tanpa ada kata-kata Yesus Tuhan dan Raja itu, saudara, itu lagu-lagu yang lemah sekali. Tidak bisa cepat mendatangkan hadirat Roh Kudus. Saya suka Bapak Ibu setiap kali dinyanyikan lagu-lagu yang menyatakan Yesus adalah Tuhan dan Raja, kita memberkati dia, saudaraku. Oh, tiba-tiba Roh Kudus turun dan melawat kita semua, bukan? Setiap kali urapan itu mengalir karena apa? Puji-pujian, saudaraku. Ya, puji-pujian yang sifatnya meninggikan Yesus. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, ya, dengan puji-pujian yang sekarang ini, saudaraku. Karena tidak semua lagu Kristen itu adalah lagu pujian penyembahan, saudaraku, ya. Nah, Bapak Ibu kita perlu selektif. Jangan sembarangan suka nyanyi lagu-lagu pujian. Lagu-lagu yang tidak ada menunjukkan Yesus Tuhan dan Raja, Bapak Ibu sekalian, saya katakan itu lemah sekali, ya. Karena sesungguhnya yang membuat lagu ini dia tidak mengerti, sesungguhnya lagu ini untuk siapa dan siapa yang harus ditinggikan, dimuliakan. Nah, itu harus ada pesan-pesan yang jelas. Kalau tidak ada pesan-pesan yang jelas, mending gak usah dinyanyikan. Daripada soal nyanyi, soal tidak dapat hadirat Tuhan, tidak dapat sesuatu, ya, kuasa Allah, lebih baik jangan dinyanyikan lagu-lagu itu. Nah, kita perlu selektif, ya. Haleluya. Mari kita
kita akan lihat apa hasilnya, saudaraku. Hasil yang akan kita alami sebagai orang-orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam karunia Roh Kudus. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saatnya apa, saudaraku? Saatnya dia mengetahui kebenaran. Kebenaran tentang apa? Kebenaran tentang karunia roh. Mari kita lihat ya, 1 Korintus 12 ayat yang pertama. Ya, 1 Korintus 12 ayat yang pertama. Sekarang tentang karunia roh, aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Amin. Amin ya. Supaya kamu mengetahui kebenarannya. Dulu aku nggak tahu, sekarang aku tahu. Amin, saudaraku ya. Dulu aku tidak paham, sekarang aku paham. Dulu aku nggak ngerti, sekarang aku ngerti. Itu kenapa? Karena kita rindu sekali, saudaraku. Rindu sekali untuk apa? Terus belajar sehingga kita akan mengerti ya dan memahami. Amin. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua. Haleluya, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia hanya mau ditarik oleh Roh Allah, bukan berhala-berhala yang bisu. Mari kita lihat ya, 1 Korintus 12 ayat yang kedua. Ya. 1 Korintus 12 ayat yang kedua, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Amin. Amin. Disuruh ke sana, ya ikut ke sana. Disuruh ke situ, ikut ke situ. Disuruh ke yang lain, ikut ke yang lain, saudaraku. Itu karena apa? Ditarik, saudara-saudaraku ya, kepada berhala-berhala yang bisu, bagaikan magnet menarik sesuatu benda-benda di sekitarnya sehingga menempel kepada magnet itu. Tapi setelah kita dipenuhi Roh Kudus, wow, kita ditarik oleh Roh Allah sehingga kita ingin mengenal Allah, kita ingin beribadah terus, ingin memuji, menyembah Tuhan terus. Karena apa-apa kita merasa ada sesuatu yang kosong dalam diri kita dan kita cari sampai kita menemukan itu ya. Tadi dalam ibadah doa mujizat Pak Frans Angki berdoa karena ini bukan kemauan kita, tapi ini karena kemauan Tuhan. Tuhan menarik kita dengan rohnya, bahwa kita makin dekat dan semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Dulu kalau orang ajak saya berdoa, saya paling tidak suka, saudaraku. Saya suka menghindar, Bapak Ibu sekalian ya. Saya mencoba untuk, saudaraku, membuat kesibukan yang lain supaya saya tidak menghadiri pertemuan doa. Tuhan bilang, oh John, kamu gitu ya, jual mahal dengan aku. Oke, kamu tunggu aja. Suatu hari ketika Tuhan izinkan musibah terjadi menimpa hidup saya, saudaraku, dan pada saat dibawa ke rumah sakit, saat semua alat dipasang di tubuh saya dan dokter ahli, kepala rumah sakit, dia tidak bisa membuat banyak apa-apa, dia hanya tahu bahwa ini sudah tidak mungkin lagi untuk saya bisa disembuhkan. Dia angkat tangan, saudaraku. Dia berkata kepada ibu saya tidak bisa menolong anak ibu. Tapi Tuhan Yesus begitu baik, Bapak Ibu. Di dalam keadaan sudah tidak ada jalan keluar, di saat saya dalam keadaan dokter menyatakan sudah tidak mungkin bisa hidup. Kalaupun hidup kemungkinan kecil. Dengan catatan pertama, saya lumpuh. Ya, lumpuh tidak bisa jalan, saya harus duduk di atas kursi roda, atau kalaupun saya jalan pakai tongkat. Ya. Lalu yang kedua, kalau saya hidup pun, saya tidak akan normal, ya, alias jam 8:15 ya, saudaraku, miring, saudaraku. Jadi kurang setengah ons, tanpa hujan, tanpa angin, ketawa sendiri. Nah, itu seperti itu. Tapi Tuhan ajaib lewat doa orang-orang percaya, dari keluarga, orang tua, saudara-saudara, teman-teman, dari berbagai negara, mereka berdoa untuk saya, sehingga akhirnya saya mengalami kesembuhan ini. Makanya saya bersyukur sekali, pertemuan ibadah doa mujizat setiap hari ya. Kita lakukan jam 1 siang kecuali hari Sabtu jam 10, kita jam 10 Bapak Ibu ya. Kita mulai jam 10. Itu penting sekali kita mendoakan sahabat-sahabat terkasih. Dan saya percaya ketika kita mendoakan orang lain, saudaraku, kuasa Tuhan akan bekerja lewat kita. Dan ketika Tuhan mencurahkan aliran kesembuhan itu mengalir, sebelum sampai kepada mereka yang kita doakan, kita yang terima dulu. Amin ya. Seperti saudara punya itu keran air di rumah, kalau saudara buka keran air itu, saudaraku, jadi sebelum air itu sampai ya di keran air itu dia mengalir dari sumbernya. Nah, yang paling dekat dengan sumber ini yang terima dulu, baru dia salurkan sampai yang di keran itu. Nah, kita ini yang dekat dengan sumber. Sebagai orang-orang yang berdoa, kita akan mengalami. Kita berdoa untuk orang sakit, kita disembuhkan Tuhan. Kita berdoa untuk orang-orang dalam masalah keuangan ekonomi.
Tuhan memberkati kita dalam keuangan ekonomi dan mereka juga diberkati. Berdoa untuk orang-orang dalam masalah pekerjaan dan bisnis. Sebelum Tuhan mengabulkan doa mereka, Tuhan mengabulkan doa kita dulu. Jadi kita ini ibarat saluran, ya. Katakan saluran. Berapa banyak saudara mau menjadi saluran berkat? Lambaikan tangan, amin ya. Nah, karena itu kita ambil waktu untuk berdoa, saudaraku. Dan kita berdoa juga untuk pemulihan keluarga dan kesejahteraan. Itu penting, saudaraku. Jadi berdoalah, saudaraku, sebelum engkau didoakan. Jadi kita perlu berdoa mencari Tuhan, ya. Saya menyampaikan ada 3 alasan kenapa kita berdoa. 1, karena kita lemah. Jadi HP kita kalau ini kita pakai untuk komunikasi, telepon, kita terima telepon, kita chat, kita terima WhatsApp, suatu lama-lama baterai itu ngedrop, ya. Jadi kita perlu dicas lagi. Jadi itu doa karena kita ini lemah supaya kita dapat kekuatan baru. Alasan kedua kenapa kita berdoa karena kita ini punya musuh. Mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, percaya tidak percaya, setuju tidak setuju. Yang namanya musuh itu pasti ada. Musuh yang kelihatan maupun musuh yang tidak kelihatan. Yang paling berbahaya yang tidak kelihatan. Nah, dan musuh selalu tidak ingin engkau dan saya bahagia. Musuh ingin engkau dan saya hancur. Musuh ingin saudara dan saya dalam keadaan binasa. Tapi Tuhan ingin engkau dan saya dipulihkan Tuhan. Karena itu dengan berdoa, kita terhindar dari serangan-serangan musuh. Yang percaya katakan amin. Dan yang ketiga, kenapa kita berdoa? Alasannya karena ini persiapan. Bilang persiapan. Persiapan apa? Persiapan kita untuk menantikan kedatangan Tuhan kembali. Katakan amin ya. Oke, kita lihat poin yang ketiga, yang terakhir ini, saudaraku. Kita lihat ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengaku. Mengakunya bagaimana? Bahwa Yesus, ya, ini Yesus ini adalah Tuhan oleh Roh Kudus. Itu ada kata-kata yang belum disempat tadi saya catat ya. Sehingga itu nanti bisa Pak Endro tambahkan. Yesus adalah Tuhan ya, oleh Roh Kudus. Oke, kita lihat ayatnya di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Haleluya, saudaraku. Jadi ini dia, Bapak Ibu, orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia itu selalu mengaku. Mengakunya bagaimana? Bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin ya. Yesus adalah Tuhan oleh Roh Kudus. Jadi siapa yang membuat kita mengaku Yesus adalah Tuhan? Itu Roh Kudus, Bapak Ibu. Roh Kudus yang akan membuka hati kita, membuka mulut kita untuk kita mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, apa artinya Tuhan? Dia penguasa langit dan bumi, dia pencipta alam semesta, dan dia pembuat keajaiban. Ya, tadi siang saya sampaikan di dalam ibadah doa mujizat, engkau adalah pembuat keajaiban. Ya, puji Tuhan. Dan teman-teman yang tadi ikut dalam ibadah doa mujizat, nah materinya itu saya kirim kepada mereka satu-satu. Ya, puji Tuhan. Dan bahagia sekali, hari ini kita sudah dengar firman Tuhan dan Tuhan memberkati kita semua di malam hari ini. Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih, haleluya, Ibu Ong Gyo Kim akan berdoa buat kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, shalom. Makasih, Ya, shalom. Pak John. Mari kita Praise berdoa. God. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan, petang malam hari ini. Kami mengucap syukur terima kasih ya Tuhan. Kami sudah memuji namamu ya Tuhan. Dan kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan buat kami ya Tuhan. Oh Roh Kudus, Engkau selalu penuhi hidup kami ya Tuhan. Bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, semuanya yang malam ini ya Tuhan, ada di Zoom CLCC ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang menguduskan, menyucikan hati dan pikiran kami, supaya kuasa Roh Kudus-Mu ada di dalam kehidupan kami, Tuhan. Biarlah Tuhan, nama-Mu saja dipermuliakan. Amin. Dan kami menjadi kuat di dalam Engkau, ya Tuhan. Kami tidak ada rasa takut, kami aman di dalam genggaman tangan-Mu. Kami tidak ada rasa khawatir lagi, ya Tuhan. Ya, Yesus. Karena Engkau selalu menyertai kami. Kau selalu membimbing dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan, kami ini Tuhan, merasa Tuhan khawatir dan takut. Tapi bersama Engkau Tuhan, kami mendapat kesejahteraan. Kami mendapat Tuhan sukacita. Kami mendapatkan Tuhan kegirangan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan kami
Tuhan merasakan Tuhan penyertaan-Mu itu Tuhan yang begitu luar biasa kepada kami, yang tidak bisa kami katakan ya Tuhan. Oh Tuhan, apapun segala persoalan-persoalan, apapun segala keadaan kami ya Tuhan, tapi Tuhan, Engkau ya Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Baik rumah tangganya satu persatu, anak, cucu, mantu semua. Engkau sudah memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat-Mu terjadi yang sakit malam ini, Engkau sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya segala kesusahan-kesusahan Engkau sudah hiburkan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun Tuhan beban berat Tuhan Engkau sudah angkat semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang berdaulat atas hidup kami satu persatu Tuhan. Oh Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang Tuhan untuk memegang anak-anak-Mu ya Tuhan, dengan yang mencari Engkau dengan segenap hati ya Tuhan. Dengan tangan kanan-Mu Tuhan, Engkau memegang hidup kami ya Tuhan. Engkau menyertai kami. Oh Tuhan, dimanapun Tuhan kami berada, keluar masuk Tuhan. Oh anak cucu mantu juga Tuhan, yang berada Tuhan dimanapun Tuhan pekerjaannya Tuhan, Engkau buat Tuhan sukses, Engkau buat Tuhan anak cucu mantu Tuhan, Engkau berikanlah Tuhan satu persatu keluarga ya Tuhan. Oh Tuhan, berhasil Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, pekerjaan apapun yang dikerjakan ya Tuhan, itu semuanya Tuhan berkenan dan berlayak di hadapan-Mu dan berlimpah-limpah ya Tuhan berkatnya ya Bapak. Kami percaya ya Tuhan, anak orang cucu ya orang benar Tuhan tidak akan pernah Engkau tinggalkan kami ya Tuhan. Engkau selalu Tuhan menyertai Tuhan anak cucu mantu kami ya Tuhan. Kau juga anak-anak-Mu semuanya. Kami percaya ya Tuhan, mengalirlah Roh Kudus di dalam kehidupan kami ya Tuhan sehari-hari. Oh Tuhan, supaya kami dipenuhi sukacita, dipenuhi hati yang bergelora, dan kami selalu rindu akan Engkau. Kami selalu rindu berdoa. Kami selalu rindu memuji nama-Mu. Kami selalu mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu itu Tuhan adalah Engkau sendiri. Firman-Mu itu ya dan amin Tuhan. Tanpa firman-Mu kami tidak kuat, kami lemah, kami tidak berdaya Tuhan. Tapi Roh Kudus dengan firman-Mu ya Bapa. Oh ya Tuhan, Kau sudah taruh di loh hati kami ya Tuhan. Menjadikan kami kekuatan. Oh Tuhan, menjadikan kami berani untuk menghadapi apapun ya Tuhan. Oh Tuhan, Engkau Allah kami yang luar biasa. Allah kami yang dahsyat Tuhan. Oh peganglah ya Tuhan kami selalu Tuhan, dimanapun tuntunlah hidup anak-anak-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, dengan segenap hati juga Pastor John Tuhan. Oh yang sudah melayani Engkau pagi, siang dan malam. Tuhan berikanlah kesehatannya, kekuatan Tuhan. Oh rapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu selalu Tuhan. Berilah hikmat marifat yang daripada Engkau. Oh Tuhan, apa yang Tuhan, yang apapun yang dia perlukan Tuhan, Engkau yang menyediakan. Kami percaya Engkau Yehova Jireh. Engkau tidak pernah tinggalkan bagi anak-anak-Mu yang berharap dan percaya kepada Engkau. Engkau selalu menyediakan Tuhan. Kami percaya ya Bapak, dan Engkau sudah juga menyembuhkan Tuhan. Saudaranya Pastor John, Bu Desi, juga Bu Sinta, juga buat Tuhan, orang tuanya Tuhan, Papa Mama Engkau sudah sembuhkan. Engkau juga Tuhan Allah kami, oh Farafah. Oh terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Engkau lah Tuhan panji keselamatan kami. Engkau lah Yehova Nisi. Tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang percaya Bapak. Semua segenap hidup kami, roh jiwa tubuh kami serahkan dalam tangan-Mu, juga anak-anak-Mu malam ini ya Tuhan. Tutup bungkus dengan darah-Mu. Engkau selalu Tuhan memberikan kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang Tuhan yang patut Tuhan dan sempurna Tuhan. Kami percaya Tuhan, pekerjaan apapun Tuhan, Engkau mengalirkan berkat-berkat-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan, kami memerlukan Engkau setiap menit, setiap detik, bukan sehari-hari Tuhan.
Kami perlu Engkau Tuhan, karena tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa dan kami lemah, tidak kuat dan tidak berdaya. Oh Tuhan, terima kasih firman-Mu yang begitu indah ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan semuanya ini doa-doa kami yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan kami peralaskan Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Engkau saja ya Tuhan, dan menjadikan satu dupa yang harum di hadirat-Mu Bapakku di surga. Terpuji-pujilah nama-Mu sebab besar kasih setia-Mu, bahwasanya Engkau baik kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama satu nama-nama yang ajaib dan nama yang penuh kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, hamba mengucap syukur dan sudah berdoa malam ini ke hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Ong Kyo Kim untuk doa peneguhan firman yang sudah dinaikkan. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan berkati Bu Ong Kyo Kim. Dan kembali kepada host kita malam ini, Ibu Yeti Sulistyorini dari kota Kediri. Terima kasih Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dan juga salam buat Bapak Ibu semua yang terkasih. Sekarang untuk doa profetik dinaikkan oleh Ibu Anastasia Evi. Dipersilakan. Ya, shalom semuanya Bapak Ya, Ibu. shalom. Hadir dalam ibadah Zoom pada malam ini. Jadi, Ya, shalom. kita menaikkan doa profetik yang kita amini dengan I receive. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Anastasia Puji Astuti Esti dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Bu Puji. Terima kasih Pastor John. Bu Yeti. Ya, terima kasih Ibu Anastasia Esti Rahayu. Dan sekarang untuk pengumuman disampaikan oleh ibu kita yang cantik, yaitu Ibu Rosalin. Dipersilakan Ibu Rosalin.
Aduh, sinyal. Ya. Halo, Bros. Ya. Oke, mungkin masalah signal ya. Virusnya hilang ini, nggak ada. Ya. Oke, nggak apa-apa, bisa di-handle oleh host kita. Ya, Ibu. oke, Ibu Ong Gyokim, dipersilakan Ibu Ong Gyokim untuk menyampaikan pengumuman. Ibu Ong Gyokim. Oh, Bu Ongnya juga kok nggak ada. Oke, Bu Ong, apa-apa nanti ini bisa lagi. Bu ya. Ong nggak ada. Sekarang Ibu Beli bisa, Ibu Belum Beli, muncul, Ibu Pak Beli. John. Oh, Bu Rosalind sudah muncul nih. Sudah, Bu. Itu mungkin masalah signal di tempat Ibu. nggak ada. Signal di tempat Ibu. Nggak ada, nggak ada. Ya, ya, signal. Jadi memang kadang-kadang signal tidak stabil. Ya. Jadi oke, oke, mungkin bisa di-handle dulu oleh Ibu Weli Hukubun ya. Silakan Bu Weli. Silakan Ibu Weli Hukubun. Ya, baik Ibu Yeti. Bapak Ibu, mari kita mengikuti pengumuman info Gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor rekening tertera atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor rekening tertera atas nama Bapak Pendeta Marius Yohanes. Ibadah onsite CLCC hari Sabtu tanggal 20 Juli 2020 pukul 10.00 WIB bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, Garing MC, Datar 68, Pondok Chandra Indah, Waru, Sidoarjo, Surabaya Selatan. Ibadah onsite CLCC hari Senin tanggal 29 Juli 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di keluarga Bapak Bruri dan Ibu Rosalin di Kualu, Jalan Simpang Darmo, Permai Utara 4, Garing 4, Darmo, Villa Kap 644 depan Popaya Supermarket, Surabaya Barat. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Silestewati. Kuatkan
Dapatkan mujizat Tuhan. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan tim doa dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB. Masuk melalui Zoom live streaming. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Info spesial Happy Birthday Juli 2024 Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. 18 Juli 2 Ibu Lydia Eka Sidoarjo. Tanggal 24 Juli Saudara Alexander Bramtito Sinarjakto. Putranya Ibu Yeti Celestiarini Diri. Tanggal 29 Juli 2024 HUT pernikahan Bapak Bruri dan Ibu Rosalin di Tikualu dari Jerman yang ada di Surabaya. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulestiwati dengan nomor HP tertera. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Saya kembalikan Ibu Yeti. Ya, praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Weli. Amin. Makasih Bapak Pendeta. Terima kasih Ibu Weli Hukubun yang sudah menyampaikan pengumuman dan juga terima kasih Ibu Rosalin. Tadi sudah siap-siap tapi hilang. Dan untuk Bapak Ibu semua yang terkasih besok tanggal 29 jangan lupa hadir berbondong-bondong ke rumah Ibu Rosalin untuk acara anniversary ya pernikahan. Nggak tahu yang keberapa tadi belum disampaikan. Oh ya, kita tanya dulu yang keberapa Bu Rosalin Ya, karena yang ulang tahun yang Rosalin. 50 tahun lalu, hari ulang tahun yang ke-50 saya yang pimpin ya. Yang keberapa Bu Rosalin? 58. Wow, 58 ya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Luar biasa. Amin ya. 58 hebat. Orang tua Hebat kita sampai nih. panjang 58. Saya itu hanya 35 tahun aja loh Bu Rosalin. Iya. Itu makanya saya melihat Bu Rosalin sama Pak Bruri, aduh banget gitu loh. Masih so sweet banget itu ya. Masih so sweet. Nanti honeymoon yang ke 58 ini kemana? Ke Jerman. Wah, saya buntuti nanti ya. Bu Rosalin. Ya. Terima kasih. Bapak Ibu semua yang terkasih. Sekarang untuk pengumuman sudah disampaikan oleh Ibu Weli Hukubun dan selanjutnya saya serahkan lagi kepada Bapak Pendeta kita
John Sarbunan MA. Dipersilahkan Bapak John. Terima kasih host kita yang luar biasa Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri yang telah memimpin ibadah kita ya hingga puncaknya. Kita akan selesai dan Bapak Ibu sekiranya ada permohonan doa yang mau didoakan bisa langsung open mic ya, langsung bisa menyampaikan atau sudah bisa kirim lewat di depan layar monitor chat dan kita akan doakan ya bersama-sama pada malam hari ini. Oke. Praise the Lord, Pak Frans Angki, ada yang mau disampaikan? Pak John, terima kasih Pak John. Saya masih dalam pergumulan keluarga, ya, kesehatan dan anak-anak Pak John. Baik. Terima kasih Pak John. Ya, oke. Silakan yang lain bisa langsung open mic atau bisa kirim ya depan layar monitor dan kita akan doakan ya. Oke, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, arahkan tangan di depan layar monitor. Biarkan kuasa Tuhan mengalir, menjamah, menyembuhkan, menyehatkan, memulihkan, membebaskan, memberi kekuatan, pertolongan, kemenangan di dalam hidup saudara semua pada malam hari ini. Ketika nama saudara mulai disebutkan satu persatu, itu artinya kuasa Tuhan sedang menghampirimu, kuasa Tuhan sedang menjumpaimu, dan kuasa Tuhan sedang mendatangimu. Saat engkau mengarahkan tangan kananmu di depan layar monitor dan sudah meletakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit, dengan iman lakukan saja saudaraku. Di mana bagian tubuhmu yang sakit lakukan dengan iman. Letakkan tangan kiri saudara sekarang di bagian tubuhmu yang sakit dan arahkan tangan kananmu di depan layar monitor. Bertindak dengan iman seperti wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Sudah siap Bapak Ibu ya? Ketika namamu disebutkan satu persatu, imani malam hari ini dalam nama Yesus. Ibu Yeti Sulistiorini, terima kesembuhan. Saudara Samuel Christian, engkau terima aliran kesembuhan. Ibu Rosalin Pabluri, engkau terima aliran kesembuhan. Dalam nama Yesus. Oh Tuhan, Bapak Frans Angkikwara, Mary, engkau terima kuasa kesembuhan. Ibu Weli Ukubun, engkau terima aliran kesembuhan. Bapak Romli Halomuan Lubis, engkau terima aliran kesembuhan. Ibu Lili Handayani, engkau terima aliran kesembuhan. Di dalam nama Yesus. Ibu Nina Armedi, engkau terima aliran kesembuhan. Ibu Anastasia Puji Astuti Esti, engkau terima aliran kesembuhan. Ibu Andriana, dalam nama Yesus Marantika, engkau terima aliran kesembuhan. Ibu Ong Kyo Kim, engkau terima aliran kesembuhan. Ibu Sian Liang, engkau terima aliran kesembuhan. Ibu Lince, engkau terima aliran kesembuhan. Cifung, Ibu Nani, engkau terima aliran kesembuhan. Ibu Marta, engkau terima aliran kesembuhan. Ibu Meliawati, Ibu Sinta, engkau terima aliran kesembuhan. Pak Hendro, engkau terima aliran kesembuhan. Pak Roli dan Ibu Gita, engkau terima aliran kesembuhan. Anak-anak Yohan Sili James, engkau terima aliran kesembuhan sekarang ini dalam nama Yesus. Untuk saudara Samuel dan mamanya, saat ini juga aku berkata kepada Ibu Helena, engkau juga terima aliran kesembuhan di dalam nama Yesus. Untuk saudaramu Fenty, engkau juga terima aliran kesembuhan, kasih dan pengampunan atasmu. Untuk mama dari Ibu Helena, Tuhan sembuhkan, pulihkan dia. Tuhan selamatkan orang tua terkasih di usia bertambah senja, bahwa makin dekat semakin melekat dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, malam hari ini suraku buka tangan saudara, di tanganmu ada kuasa Tuhan, di tanganmu ada mujizat. Aku sudah genggam itu sekarang, aku sudah terima aliran kesembuhan sudah mengalir, dan mari ucap syukur sekarang. Karena dengan ucapan syukur Tuhan melipat gandakan mujizatnya dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah mengalirkan kasih-Nya, kuasanya, kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Tuhan kami ucap syukur buat malam ini anak-anakmu sudah terima aliran kesembuhan. Kesembuhan bagi tubuh fisik mereka, bagi keuangan ekonomi mereka, semua disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan berkati kebaktian besok pagi jam 4 subuh. Berkati kebaktian besok siang, ibadah doa mujizat 1 jam. Dan juga ibadah malam Tuhan memberkati semuanya. Aku berkata semua yang datang dengan iman malam ini, engkau terima mujizat. Datang dengan iman malam ini, engkau terima kesembuhan, engkau terima kemenangan, engkau terima pertolongan, engkau terima pengharapan. Dan pengharapan pada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Malam ini kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan berkati semua yang sudah melayani di dalam ibadah malam ini. Berkati Ibu Yeti, berkati Ibu Rosalin, berkati Ibu Puji Astuti Esti, berkati semua yang hadir, Ibu Weli Hukubun, Ibu Ong Kyo Kim. Tuhan berkati semuanya, Pak Frans Angki. Dalam nama semua diberkati Tuhan malam hari ini. Oh Bapak Romli Halomuan Lubis, Tuhan berkati semua
semuanya, Pak Hendro juga, Tuhan memberkati pelayanannya. Terima kasih Tuhan, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Samuel, kuasa Tuhan sudah bekerja kepadamu. Dan terima malam ini, mujizat ajaib sudah terjadi oleh karena imanmu dan iman ibumu sepakat dan sepakat dengan kami semua. Ucap syukur malam ini, kuasa Tuhan sudah menyembuhkan engkau malam ini. Semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Ya. Berkati sama-sama Bu Ongkyoki, Bu Antriana. Berkati Bu Yeti, Pak Frans Angki. Oh, berkati ya babynya Pak Roli ya. Berkati ya, puji Tuhan, praise God. Berkatilah anak terkasih. Dalam nama engkau sehat ya. Kau punya masa depan penuh harapan. Amin. Dalam nama Yesus. Berkati Samuel, Mama Samuel. Oke, mantap ya. Berkati. Ya, berkati Bu Lidi Andayani. Semuanya, Gono ya semuanya. Oke, semangat Tuhan, Bu Weli, berkati Bu Om, Bu Lince, Cipung, semuanya, Bu Rosalin. Oke. Berkati semuanya. Oke, God bless you all ya, Bu Lili. Kenapa Gono? Oke, iya. Memberkati Bu Lince. Selamat malam semuanya. God bless you all. Ya, selamat malam, selamat beristirahat ya. God bless you. Sama-sama Pak John. God bless you. Salam buat Doni, Bu Lince ya. Buat Doni dan saudara-saudaranya. Oke, Tuhan berkati semuanya. Bye-bye Bu Siang Liang. Semangat ya. Oke, sampai jumpa lagi. Ya, terima kasih Bu Yeti, Bro, semuanya ya. God bless you all. Bye-bye. Bye-bye. Amin, Cipung. Ya. Salam buat Pak Daska ya, Cipung. Pak Daska, Tuhan berkati Pak Daska ya. Daska ini. Mana Pak Daska mana? Pak Daska. HP saya pecah, pendeta. Oh, oke. Ini senang sekali. Dengar ya. Mantap. Salam Cipung, Pak Daska buat anak-anak semua di rumah ya. Oke, God bless you. Ya, katanya Pak Daska salam, Pak Pendeta John. Terima kasih Pak Daska buat salamnya ya. Salam balik. Tuhan berkati semuanya. Bye-bye. Tuhan berkati.